Perkenalkan, saya Luis Febriano dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madung Prodi Manajemen Marketing dengan nomor induk mahasiswa 11181142. Kali ini saya akan membahas mengenai unsur demografi dan psikografi kaitannya dengan digital marketing yang ditujukan dalam pemenuhan UAS praktikum IT for Marketing. Yang pertama, faktor demografi adalah cara untuk mengkategorikan orang atau audiens iklan ke dalam kelompok-kelompok berbeda berdasarkan data kuantitatif. Demografi mencakup usia, jenis kelamin, bahasa, tingkat kesejahteraan, dan lain sebagainya. Secara umum, demografi akan membantu perusahaan memahami mengapa orang ingin atau bersedia membeli produk dari perusahaan. Demografi sendiri merupakan kriteria yang digunakan perusahaan untuk menggambarkan bagian tertentu dari populasi. Bagaimana mengidentifikasi sasaran penonton yang ada? Jawabannya adalah dengan kita menentukan segmen apa yang dituju melalui demografi seperti umur, berapa usia yang cocok menggunakan produk yang ditawarkan seperti produk barang hype yang cocok bagi milenial, atau apakah produk ini cocok untuk skala usia? Jenis kelamin, apakah produk yang dijual bisa digunakan oleh pria dan wanita atau hanya dikhususkan bagi pria saja atau wanita saja, seperti alat makeup wanita, produk kecantikan yang dikhususkan untuk wanita saja. Penghasilan, segmentasi pasar dengan taraf hidup bagaimana yang ingin disasar, apakah high class, middle class, low class, atau cocok bagi semua kalangan, dan ramah di kantong. Selanjutnya, unsur demografi dalam digital marketing. Jika perusahaan memiliki website, tentu perusahaan dapat dengan mudah menemukan data tersebut pada Google Analytics. Tetapi perusahaan tidak dapat memaksimalkan psikografis pengunjung-pengunjung yang ada hanya dari Google Analytics. Memang, sebagian bisa didapatkan untuk mengumpulkan data psikografis, tetapi perlu melakukan beberapa tambahan untuk mendapatkan hasil maksimal. Salah satunya adalah dengan survei kecil-kecilan untuk memahami minat dan perilaku pelanggan. Perusahaan juga bisa dapat memaksimalkan data psikografis dengan meminta feedback dari pelanggan. Bagi bisnis yang cenderung berinteraksi langsung dengan pelanggan, seperti perusahaan jasa, mungkin sulit untuk mengumpulkan data tersebut. Untuk memudahkan perusahaan mendapatkan data psikografis bisa dilakukan dengan pendekatan agar dapat mengenal pelanggan dan juga untuk memahami pelanggan. Selanjutnya, perusahaan harus mengumpulkan data-data yang telah dimiliki menggunakan CRM atau Customer Relationship Management untuk memusatkan data yang ada. Mengapa harus CRM? Selain untuk kemudahan akses, kemudahan tim dalam bekerja yang lebih efisien adalah kunci utama dari implementasi CRM. Selain itu, perusahaan dapat menyimpan kontak pelanggan dan prospek yang ada. Perusahaan juga dapat mengumpulkan data baru seperti data penjualan, data prospek, dan data-data lainnya untuk melengkapi data demografi dan psikografis yang dibutuhkan untuk keperluan marketing maupun sales. Kedua, psikografis. Psikografis adalah data yang diambil dari orang, audiens iklan berdasarkan hal-hal yang berhubungan dengan psikologinya. Psikografis dapat meliputi minat, hobi, pola pelanggan, dan lain sebagainya. Psikografis membantu perusahaan bagaimana merealisasikan minat seseorang atau pelanggan dengan mengikuti pola mereka untuk mengkonversi keinginan menjadi pembelian. Unsur psikografis mencakup topik yang diminati, hobi, aktivitas rutin, dan perilaku seperti contohnya penggemar skincare, pecinta barang habis, kolektor benda klasik, penyuka animasi kartun itu memiliki segmennya sendiri-sendiri. Dengan memahami unsur demografi dan psikografi, seorang marketer dapat menarik pelanggan atau audiens untuk semakin tertarik pada produk yang ditawarkan melalui digital marketing seperti Facebook Ads dan Google Ads, di mana iklan dapat dipasang sesuai target audiens agar tepat sasaran mencari konsumen. Sedangkan untuk sales, mereka dapat dengan mudah bekerja untuk mengkonversi ketertarikan dari audiens yang dihasilkan oleh marketer. Terintegrasinya demografi dan psikografi dalam proses pemasaran maupun penjualan dapat menentukan target audiens serta menentukan target utama yang harus Anda follow up untuk proses penjualan. Menerapkan cara seperti ini tentu akan membuat perusahaan bekerja lebih efisien. Terakhir, kaitannya dengan unsur demografis dan psikografis dengan proyek yang sudah dijalankan selama 1 semester ini pada mata kuliah IT for Marketing, yaitu pemasangan iklan Facebook Ads pada online store Tasya Beauty Shop berupa produk gel pelembab aloe vera pada iklan pertama dengan anggaran 50.000 dan iklan kedua berupa produk Softlands dengan anggaran 100.000. Dari data statistik yang ada, demografi
yang ada sangat menentukan, seperti pada iklan demografi wilayah Jawa Timur khususnya Kota Malang dengan cakupan 53,2% laki-laki dan 46,8% perempuan pada iklan aloe vera. Dalam hal ini dapat diketahui penyuka skincare lebih banyak pria dibandingkan wanita. Namun hal ini tidak jadi masalah karena hanya selisih 11% saja, dan produk ini cocok untuk laki-laki maupun perempuan. Umur yang dijangkau juga sudah pas 18 hingga 50 tahun. Pada iklan pertama sebesar Rp50 di weekdays memiliki jangkauan sebesar 4.785 orang, sedangkan pada iklan kedua sebesar Rp100.000 di weekend memiliki jangkauan sebesar 11.344 orang yang dimana memiliki peningkatan sebesar 237% dari jangkauan pertama, dan interaksi postingan juga meningkat 17 kali lipat dari sebelumnya. Pada iklan kedua yaitu Softlands, perbandingan laki-laki sebesar 20% dan wanita 78%. Hal ini sangat pas dengan segmentasi produk yang dipromosikan yaitu Softlands sesuai dengan kebutuhan mayoritas perempuan. Mayoritas jangkauan juga berusia 18 hingga 24 tahun yang berlokasi di Jawa Timur. Dalam hal ini segmentasi dapat dikatakan sudah tepat dan sesuai dengan target awal terkait produk Softlands. Jika saya diberikan anggaran dengan nominal 10 juta rupiah yang harus diperbaiki dan ditambahkan, yaitu dengan memberikan iklan ads seperti Google Ads dan Facebook Ads yang lebih rutin tiap weekend, dimana dalam Facebook Ads harus membuat campaign yang jelas, dan pada Google Ads menjadikan SEO atau search engine yang dapat mempermudah pelanggan mencari atau menemukan produk. Selanjutnya membuat brosur untuk dibagi-bagikan. Next, melakukan endorsement terhadap public figure atau influencer, serta membuat website yang baik dan dapat diakses dengan mudah agar produk yang ditawarkan dapat lebih baik lagi dan dikenal oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Jawa Timur dan di Kota Malang sekitar. Sekian dari saya, terima kasih.